Mungkin di saat tanggap darurat sekarang ini, banyak bantuan yang datang. Tapi bayangkan, setelah sebulan berlalu, setelah masa tanggap darurat berlalu, di saat para relawan tidak lagi banyak, di saat orang tidak lagi datang, coba renungkan bagaimana seorang bapak yang kehilangan istri dan anak-anaknya tinggal sebatang kara. Coba renungkan seorang anak yang ditinggalkan oleh ibu, saudara dan ayahnya tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Coba renungkan keluarga yang sekian orang kehilangan sebahagian dari mereka. Mereka tidak lagi memiliki rumah. Mereka tidak lagi memiliki sawah untuk diolah. Mereka tidak lagi ada teman untuk beria. Mereka harus berfikir apa yang akan mereka suap, di mana mereka akan berteduh. Pada saat itu terasa pahitnya kehidupan. Wahai kaum muslimin, jangan berhenti hanya pada tanggap darurat. Semelihat dengan mata kepala sendiri, berbagai bantuan makanan, bahan pokok sudah sampai kepada saudara-saudara kita. Tetapi yang terfikir oleh saya, yang menjadi beban di dalam perasaan saya, bagaimana nasib mereka setelah sebulan berlalu. Di mana mereka akan tinggal? Di tempat apa mereka akan berteduh? Apakah ada selimut yang akan menghambat dingin menusuk tulang mereka? Apakah ada kasur sedikit tempat mereka berbaring? Bagaimana sekolah anak-anak mereka? Di mana mereka akan mencari nafkah dan rezeki di saat sawah-sawah mereka telah ditimbun oleh batu sekian meter dalamnya? Di saat rumah-rumah mereka sudah hancur. Wahai kaum muslimin, kita bukan hanya sekedar menghibur mereka tidak menangis, tetapi kita harus mencari jalan keluar bagaimana mereka bisa hidup kembali dengan layak. Itu tugas kita. Kalau betul kita adalah saudara mereka, kalau betul kita dengan mereka bagaikan tubuh yang satu, maka saatnya sekarang kita berfikir menghimpun sedikit demi sedikit rezeki mereka, mengembalikan setidaknya tempat berteduh yang layak untuk mereka, untuk menyediakan kembali tempat mereka mencari nafkah, setidaknya untuk menutup kebutuhan pokok mereka. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan selamanya bantuan sembako itu akan mengalir. Akan tiba saatnya titik tertentu orang mulai lupa dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Pada saat itu saya ingin kita yang ada di surau ini dan dimanapun, pedulilah dengan mereka sampai mereka bisa kembali mandiri. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua.